Ya pemirsa, di saat rakyat disuruh hidup efisiensi, para wakil rakyat di Senayan kembali mendapatkan hadiah kenyamanan berupa uang tunjangan kehidupan. Selain tunjangan telepon, tunjangan listrik, dan tunjangan beras yang nilainya fantastis, kini anggota DPR mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu, cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai kebijakan ini dianggap tidak memiliki sensitivitas sosial. Anggota DPR sudah menerima pendapatan yang sangat besar serta berbagai tunjangan, sehingga adanya penambahan tunjangan pengganti rumah dinas dianggap berlebihan dan menyakiti hati rakyat. Ini kan yang ironis bagi DPR kita gitu ya, bagaimana bisa mereka kemudian tanpa beban bisa menyetujui untuk mendapatkan fasilitas pengganti rumah dinas berupa uang pengganti sebesar 50 juta per bulan. Disinilah kami melihat sensitivitas DPR, sense of crisis DPR sama sekali tidak ada gitu ya, untuk kemudian memberikan sumbangsih atau kontribusi pada bangsa, pada rakyat gitu ya, dengan ya hidup prihatin gitu ya. Misalnya tetap menggunakan fasilitas rumah dinas yang ada walaupun mungkin tidak sangat memadai, tapi kan tetap negara yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Ketika rakyat dituntut untuk terus berhemat, para wakil rakyat yang terhormat justru bergelimang kenyamanan dengan uang rakyat. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tunjangan rumah bagi anggota DPR RI senilai 50 juta rupiah per bulan terus mendapat sorotan tajam dari publik. Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara, ia menegaskan tidak ada kenaikan gaji, melainkan kompensasi setelah rumah jabatan dikembalikan kepada negara. Saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Uljami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu saja. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah
tersaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Jadi namun apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan. Ya, pemirsa, tindakan DPR mengganti fasilitas rumah jabatan dengan tunjangan rumah DPR yang mencapai 50 juta rupiah menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak masyarakat menilai uang tersebut dapat dialokasi untuk sektor yang lebih berguna bagi masyarakat. Menurut saya secara pribadi, tunjangan 50 juta untuk tempat tinggal itu perlu dikaji lagi gitu ya, karena menurut saya itu tinggi harganya, dan seharusnya kalau itu untuk wakil rakyat harusnya lebih representatif lagi nih untuk lebih menggambarkan bagaimana sih kondisi sebenarnya di masyarakat gitu. Karena 50 juta itu cukup tinggi, dan kalau misalkan konsepnya soal kenyamanan dan juga dekat dengan kantor gitu ya, itu banyak banget opsi yang lebih affordable. Dan seharusnya 50 juta itu menurut saya bisa dialokasikan lebih ke hal-hal yang lebih prioritas tadi nih, misalnya ke alokasi ke pendidikan. Saya sebagai warga Indonesia sangat tidak setuju karena harus memikirkan rakyat. Kalau rakyatnya menderita semua, sedangkan DPR setiap bulan mendapatkan 50 juta buat rumah sewa. Aduh, itu sayang banget ya, kurang setuju banget. Sumpah. Kira-kira buat apa tuh? Ya? Ya, buat apa nih? 50 juta mendingan buat rakyat dibagi-bagi kayak sembako. Di tengah-tengah sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintah dan juga isu efisiensi di berbagai bidang kayak di kebudayaan, pendidikan, atau di apa yang kena perfilman, berita ini tuh sangat memperkeruh suasana sih. Karena anggaran tunjangan 50 juta itu kan sebenarnya hanya dinikmati oleh sepersorangan saja, itu bukan untuk kebaikan masyarakat. Seharusnya mungkin bisa dialokasikan ke tempat lain. Ya kalau menurut saya mewakilin apa pribadi atau seluruhan, ya saya tidak setuju ya, karena apalagi dilihat sekarang beban masyarakat tuh sangat sulit. Contohnya seperti saya pedagang kecil kan, sangat miris sekali kan, apalagi sekarang didengar-dengar wakil rakyat harus ada penambahan uang untuk apa pendirian rumah. Itu sangat tidak setuju bagi saya pribadi, tapi mewakilin rakyat ya sangat tidak setuju.